Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok Kadam dan Mandiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Bulkiah dengan NIM 24129 1231222 selaku ketua dari kelompok Kadam dan Mandiri dengan anggota saya yang bernama. Saya juga Harmisa dengan NIM 2410912020054. Saya Indah Samasari dengan NIM 2410912220030. Saya Suci Ramadhani dengan NIM 2410912120013. Saya Iroham Husna dengan NIM 2409121212016. Saya Syara Zahra dengan NIM 24091222039. Saya Nuncayani dengan NIM 2410912120019. Saya Gina Humaira dengan NIM 2409123200036. Saya Syarifurina Rabella dengan NIM 2410912220026. Saya Yusuf Yaman dengan NIM 2409122200028. Di sini kami akan mempresentasikan review artikel kami yang berjudul Pendidikan di Indonesia Semasa Pandemi COVID-19. Pendidikan di Indonesia selama pandemi COVID-19 mengalami perubahan yang signifikan seperti yang dijelaskan dalam penelitian oleh Irina Auliana dan Hudaidah dari Universitas Sriwijaya. Dalam artikel yang dipublikasikan di Jurnal Ilmu Pendidikan, peneliti mengupas berbagai tantangan yang muncul dalam pembelajaran daring. Hasil penelitian ini ditulis di Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021 sebanyak 7 halaman. Salah satu isu utama adalah masalah teknis, seperti koneksi internet yang tidak stabil dan kesulitan dalam penggunaan platform pembelajaran. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas pengajaran dan pemahaman siswa. Selain itu, penurunan motivasi belajar menjadi tantangan besar. Banyak siswa merasa terasing tanpa interaksi langsung dengan guru dan teman sebaya, yang berkontribusi pada penurunan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Lebih jauh lagi, hambatan terkait akses internet dan perangkat teknologi menjadi faktor krusial. Siswa di daerah terpencil seringkali tidak memiliki koneksi yang memadai atau perangkat yang diperlukan untuk mengikuti kelas daring. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan infrastruktur serta perlunya kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Melalui pemahaman tantangan ini, kita dapat merumuskan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk masa depan pendidikan di Indonesia, agar tetap dapat berjalan dengan baik meskipun dalam situasi yang sulit. Selain itu, artikel ini juga memberikan solusi untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul selama pembelajaran daring agar proses pendidikan tetap berjalan efektif di masa pandemi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan literatur review. Penulis mengumpulkan informasi dari berbagai dokumen, artikel ilmiah, dan berita yang relevan dengan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengungkap fakta dan peristiwa terkait masalah serta solusi dalam pembelajaran daring selama masa pandemi. Penelitian dalam artikel ini dilakukan sebagai respon terhadap dampak signifikan pandemi COVID-19 terhadap sektor pendidikan di Indonesia. Sejak pandemi dimulai, kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan secara tatap muka harus beralih ke pembelajaran daring atau online untuk mencegah penyebaran virus. Perubahan mendadak ini menimbulkan berbagai tantangan dan masalah baik bagi siswa, guru, maupun orang tua. Alasan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana proses pembelajaran daring berjalan selama masa pandemi. Pada penelitian ini bertujuan mengungkap berbagai permasalahan yang dihadapi seperti keterbatasan akses internet, kurangnya perangkat teknologi yang dimiliki oleh siswa, penurunan motivasi belajar, serta tantangan efektif melalui media online.
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan solusi yang tepat dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dengan harapan sistem pendidikan tetap dapat berjalan meskipun dalam kondisi yang sulit. Lalu penelitian ini juga dilakukan karena pentingnya memahami dampak pandemi terhadap kualitas pendidikan yang merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia. Dengan adanya pandemi, terdapat kekhawatiran bahwa kualitas pembelajaran akan menurun, dan oleh sebab itu diperlukan pendekatan baru serta inovasi dalam metode pembelajaran. Artikel ini berusaha untuk memberikan pandangan yang jelas selama pandemi dan menawarkan solusi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran daring demi tercapainya tujuan pendidikan yang lebih baik di masa depan. C. Kritik. Metode yang digunakan pada penelitian ini sudah tepat, yaitu dengan literatur review, karena mengandalkan pengumpulan data masyarakat. Literatur review adalah suatu proses sistematis dalam mengkaji terkait dengan topik atau masalah penelitian tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan metode literatur review yang memungkinkan peneliti mengakses berbagai sumber, termasuk jurnal, artikel, daring, dan pustaka terkait. Proses utama yang dilakukan meliputi identifikasi sumber-sumber yang ada yang relevan, mengkaji konten dari jurnal-jurnal tersebut, melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh, dan akhirnya menafsirkan semua temuan yang ada dengan menggunakan metode literatur review. Tim melakukan analisis terhadap publikasi yang relevan dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2020 yang memberikan gambaran menyeluruh tentang pengaruh COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode literatur review dengan metode penelitian lain yang memiliki desain kolerasi seperti pendekatan cross-sectional, sehingga pemilihan metode literatur review dianggap sangat tepat. Metode ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priti Tarkar yang juga menggunakan pendekatan serupa, di mana peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk menganalisis dampak pandemi COVID-19 pada pendidikan. Dalam penelitian tersebut, pengamatan dilakukan terhadap berbagai variabel secara deskriptif untuk memahami kondisi yang dihadapi oleh sektor pendidikan pada saat yang sama. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan bukti yang lebih banyak dengan biaya yang efisien serta sumber data yang dapat diakses dari perpustakaan, database online, dan referensi yang kompeten. Dalam penelitian ini, metode pengamatan yang terfokus digunakan mengidentifikasi data demografis seperti perilaku, kesehatan, gender, lama diagnosis, serta kesejahteraan individu yang terpengaruh oleh pandemi COVID-19 dan berperan dalam sektor pendidikan. Tetapi juga berkaitan dengan faktor-faktor demografis seperti latar belakang sosial ekonomi dan juga motivasi belajar. Sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Dian DKK 2020, kesehatan dan kesejahteraan pendidikan individu tidak dapat dipisahkan dari dinamika aspek biologis, psikologis, dan sosial yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, meningkatkan faktor-faktor positif seperti menjaga kesejahteraan mental merupakan kunci untuk membantu mereka mengatasi tantangan pendidikan yang muncul akibat pandemi COVID-19. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman menyeluruh mengenai konteks yang mempengaruhi pendidikan agar dapat meluruskan strategi yang efektif untuk mendukung siswa dalam kondisi yang sulit ini. Relevansi kedua jurnal dalam konteks pendidikan juga berbeda. Jurnal penerapan pembelajaran e-learning sangat relevan dalam konteks pandemi, di mana e-learning menjadi solusi utama untuk menjaga komunitas pendidikan. Ini memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana teknologi dapat digunakan secara efektif dalam situasi pendidikan darurat. Sementara itu, jurnal edukasi menawarkan relevansi dalam berbagai konteks pendidikan yang lebih luas, baik sebelum, selama, maupun setelah pandemi. Secara keseluruhan, kedua jurnal ini memberikan kontribusi penting untuk pemahaman tentang pendidikan. Meskipun dengan fokus yang berbeda, jurnal penerapan pembelajaran e-learning sangat spesifik dalam konteks e-learning dan respons terhadap krisis, sedangkan jurnal edukasi menawarkan perspektif yang lebih luas dan beragam mengenai praktik dan kebijakan pendidikan. Jika dibandingkan studi yang diterbitkan oleh Journal of Education and Instruction atau JOEI,
memiliki fokus yang lebih spesifik pada e-learning dan dampaknya selama masa pandemi, memberikan pandangan dalam tentang bagaimana situasi darurat ini mengaruhi motivasi dan minat belajar siswa di lingkungan pembelajaran daring. Penelitian tersebut lebih fokus pada kondisi saat pandemi, di mana e-learning menjadi metode utama dalam pendidikan dengan memperhatikan aspek teknis sosial dan emosional dari siswa yang terlibat dalam pembelajaran jarak jauh. Di sisi lain, edukatif menawarkan cakupan topik yang lebih luas dan menyeluruh di bidang pendidikan. Alih-alih hanya berfokus pada satu pendekatan atau metode pembelajaran, edukatif mencakup beragam topik yang relevan dengan inovasi dan perkembangan pendidikan di berbagai kondisi dan situasi, termasuk sebelum, selama, dan setelah pandemi. Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar dalam pendidikan, dengan peralihan dari tatap muka ke daring yang menimbulkan tantangan signifikan, keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi, terutama bagi siswa di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah, memperparah kesenjangan pendidikan. Selain itu, penurunan motivasi belajar akibat lingkungan rumah yang kurang mendukung dan berkurangnya interaksi sosial membuat siswa kesulitan dalam memahami materi. Guru juga menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan teknologi dan memberikan pembelajaran efektif secara daring. Penelitian ini menyoroti bahwa inovasi seperti platform pembelajaran interaktif telah dikembangkan untuk mengatasi masalah ini. Namun, hambatan teknis dan dampak psikologis pada siswa seperti stres dan kebosanan masih perlu diperhatikan. Peran pemerintah sangat krusial dalam mendukung infrastruktur, akses internet, dan pelatihan guru. Secara keseluruhan, pandemi ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas sistem pendidikan Indonesia dan investasi dalam teknologi pendidikan untuk mengatasi tantangan di masa depan. Penelitian ini menyoroti pentingnya persiapan dan penguatan dalam menghadapi krisis serupa. Secara keseluruhan, pandemi ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas sistem pendidikan Indonesia dan investasi dalam teknologi pendidikan untuk mengatasi tantangan ketika menghadapi hal serupa di masa depan. Pentingnya persiapan dan penguatan sistem pendidikan agar lebih tangguh dalam menghadapi krisis. Dalam penggunaan teknologi digital harus menjadi prioritas agar proses pembelajaran tetap efektif dan inklusif. Berikut referensinya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.